to Robiana Family, channel yang akan membahas seputar family vlog, tempat wisata, tempat camping, hotel, villa, maupun rekomendasi kuliner yang bisa dijadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel Robiana Family. Kali ini kita mau staycation di daerah Bandung. Sebenarnya ini tuh video waktu tanggal 31 Desember 2024, tapi baru sempet kita upload hari ini. Nah, jadi kita itu mau staycation di Langit Gantole, tepatnya ada di Cililin, Cihampelas, Bandung. Untuk akses jalannya harusnya kita konfirmasi dulu ke admin biar ditunjukin jalan yang aman ya. Karena katanya akses jalan menuju ke sana itu lumayan ekstrim. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu kita kelupaan dan akhirnya kita malah cari sendiri di GPS Langit Gantole, terus kita diarahin masuk ke gang kecil ini. Nah, tapi kebetulan banget pas masuk gang kecil ini tuh ada warga lokal atau warga sekitar yang ngasih arahan gitu. Ternyata warlocknya ini nawarin jasa pemandu. Jadi nanti kita bakal dipandu sama satu orang di motor ya, biar kendaraan yang dari depan itu bisa menepi dulu karena akses jalannya itu nggak bisa buat papasan. Untuk tarif jasanya itu di 50.000. Karena demi keamanan dan keselamatan, akhirnya kita pakai jasa pemandu ini. Bisa dilihat ya jalannya sesempit ini, tapi kata warlocknya sih ini aman, bisa dilalui mobil karena biasanya juga ada mobil yang lewat ke sini. Jalannya tuh bener-bener cuma muat buat satu mobil aja, bahkan ini spion mobil aja harus dilipat soalnya kalau nggak dilipat itu nggak akan muat guys. Nah sebenarnya kalau dari GPS sih jarak antara jalan raya sampai ke lokasi tujuannya itu cukup deket ya, cuma 2,7 km aja. Tapi karena ini space jalannya kecil, jadi kita nggak bisa bawa mobil terlalu cepat, harus pelan dan hati-hati. Ini jalannya udah mulai menanjak ya, karena memang lokasinya itu ada di ketinggian. Nah itu di depan juga ada motor yang lagi menepi, karena space jalannya nggak bisa buat papasan walaupun sama motor. Untuk kondisi jalannya sih bagus ya, mulus, full aspal. Cuma ada beberapa bagian yang berlubang sedikit nanti di area pemukiman warga. Sepanjang jalan ini tuh nanjak terus dan jalannya curam, sisi sebelahnya juga jurang. Jadi buat yang mau ke Langit Gantole lewat jalan ini pastiin kondisi kendaraannya itu fit, terus juga supirnya yang pro yang udah berpengalaman karena akses jalannya cukup ekstrim. Kalau di kamera atau video mungkin gak kelihatan curamnya ya, tapi aslinya jalannya ini beneran ngeri guys. Dari tanjakan terus langsung belokan yang menikung tajam. Asli ini jalannya beneran menantang guys. Tapi nggak apa-apa ya, demi tempat yang bagus kita effort dulu. Biasanya tempat-tempat yang view-nya bagus itu emang akses jalannya nggak mudah ya. Nah, kenapa kita pilih Langit Gantole sih? Karena kita tuh mau dapet villa yang masih menyatu dengan alam ya, dengan view city light, buat lihat kembang api di tahun baru. Kita cari-cari, akhirnya ketemulah Langit Gantole. Dan karena beberapa pertimbangan juga, yaitu akses jalan yang nggak macet, jadi kita pilih booking di Langit Gantole buat menghabiskan waktu di malam tahun baru. Karena di liburan akhir tahun itu kan biasanya macet di mana-mana ya. Langit Gantole itu daerah Bandung yang nggak rentan macet. Kita booking H-3 bulan, karena di high season untuk penginapan cepet banget kan fullnya. Makanya kita booking jauh-jauh hari biar kebagian. Ini dari tadi jalannya nanjak terus ya. Sekali lagi kita ingetin buat yang mau ke Langit Gantole lewat jalan ini, pastiin dulu untuk kendaraannya itu benar-benar harus fit ya. Cek dulu kondisi kendaraannya, terus juga driver atau supirnya itu yang pro ya, yang udah berpengalaman. Karena jalannya itu nggak mudah aksesnya ya. Kayaknya ini jalan tercuram yang pernah kita lewatin sih. Waktu itu pernah ke Bogor, ke Villa 100, itu jalannya juga curam, tapi kalau di Bogor itu space jalannya itu lebar. Nah kalau Langit Gantole ini space jalannya itu kecil, terus
sampingnya juga jurang ya, ngeri kan? Emang bener-bener ya ini yang bikin villa sampai ke pelosok gini lokasinya, tapi rame aja gitu banyak peminatnya. Sering seliweran ya di FYP Langit Gantole ini, dan kita tertarik sama tipe barunya itu, yaitu tipe Skylight Cottage. Itu kalau dilihat interiornya lebih bagus dari tipe lain yang ada di Langit Gantole, terus dia juga ada private poolnya. Sebenarnya ada lagi tipe yang paling terbarunya, tapi waktu Desember itu masih tahap pembangunan ya. Nah, untuk bulan Januari ini kayaknya itu udah launching buat tipe terbarunya Skylight Cottage. Interiornya juga lebih modern, lebih bagus lagi. Mungkin next ya kita review villa yang baru di video selanjutnya. Nah, ini kita udah mau sampai, kita parkir dulu di sini. Seperti biasa ya, ini kita nyampainya kecepatan. Ini tuh sekitar jam 11-an. Jadi sambil nunggu waktu check-innya jam 2, ini kita mau ke restonya dulu. Ini di samping kanan ada beberapa tipe glamping atau kabin, tapi untuk tepatnya yang mana yang glamping, yang mana yang kabin aku kurang tahu ya. Dan ciri khasnya Langit Gantole itu untuk bangunannya terbuat dari kayu atau bambu. Kalau kita kebetulan booking tipe Skylight Cottage. Untuk harganya karena lagi high season, kita booking tanggal 31 Desember itu di harga 2,5 juta. Tapi kalau harga normalnya weekday 1,6 juta dan weekend 1,8 juta. Maklum ya, kalau high season memang di mana-mana jadi overpriced. Yang bikin mahal itu sebenarnya momennya, karena nggak bisa keulang kan. Terus selain ada villa dan glamping, di sini juga ada camping ground ya. Jadi buat yang suka camping, bisa banget booking di tipe Sky Campground. Itu udah include sama tendanya. Jadi nggak perlu repot bawa tenda lagi ya. Nah, ini resto Langit Gantole ya. Jadi restonya itu dibuka buat umum, dan buat kalian yang cuma pengen sekedar makan sambil menikmati pemandangan gunung dan kota Bandung dari atas gitu kan, bisa datang ke resto Langit Gantole ini. Untuk restonya buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Tapi kalau pulangnya kemalaman juga ngeri ya, dengan akses seperti itu, terus jalannya gelap. Duh, mending jangan sampai pulang kemalaman ya kalau kesini. Nah, ini untuk price list menunya ya. Untuk harganya sih standar. Terus menunya juga variatif. Ada daging-dagingan, ayam, ikan, terus macam-macam mie. Ada cemilan, bahkan ada seblak juga loh di sini. Nah, ini ya, kalau tipe Skylight Cottage itu posisinya kan ada di luar area Langit Gantole. Jadi kita harus jalan dulu sedikit ke sini. Terus kita juga bakal dibantuin sama stafnya buat bawa barang. Kalau untuk parkirnya sih tetap di area Langit Gantole yang tadi ya. Karena kalau mau parkir di depan kamarnya juga ini nggak akan muat sih. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalau tipe Skylight Cottage ini lagi ada tahap pembangunan ya di sebelahnya buat unit barunya. Tapi untungnya proses pengerjaannya itu nggak sampai malam ya, jadi nggak ganggu waktu istirahat kita di unit ini. Nah, ini dia tipe Skylight Cottage. Cukup luas kamarnya, ada private poolnya ya. Ini view-nya juara sih. Untuk ukuran kasurnya ini queen size ya. Terus ada smart TV, dapat complimentary teh, gula, kopi kayak biasa ya. Terus dapat 2 botol air mineral. Di sini juga ada galon, jadi kita bisa refill sepuasnya. Terus ada lemari yang cukup besar ya, bisa buat nyimpen-nyimpen. Tapi di sini tuh nggak ada mini kulkas. Nah, untuk wifi-nya lumayan lancar, cuma kalau jaringan itu agak susah. Nah, ini untuk toiletnya itu agak turun ke bawah ya. Di sini ada tangga, cukup bersih. Terus juga dilengkapi sama water heater ya. Ada amenities sampo sama sabun, tapi untuk dental kitnya belum termasuk ya. Kolamnya itu air dingin ya, tapi kalau misalnya kita mau berenang bisa nyalain air panasnya.
Tapi waktu kita kesini sempat ada kendala air panasnya ya. Terus langsung diatasi sama stafnya, udah aman sih. Nah ini sorenya kita pesen nasi goreng sama mie goreng. Ini pesen di resto yang tadi ya. Terus bisa dianterin ke kamar. Mie gorengnya enak ya, ini bumbunya medok. Nah ini sorenya kita berenang, lebih tepatnya sih berendam ya. Karena kalau untuk ukuran dewasa ini kolamnya terlalu kecil. Tapi kalau anak-anak sih happy aja main air. Ini langitnya udah mulai mendung, mau hujan ya. Ini suasana malamnya, Masya Allah, cantik banget. Ini view kota Bandung. Sejauh mata memandang, ini gemerlapnya kota Bandung kelihatan dari atas ini, Masya Allah. Nah terus ini malamnya kita ke resto karena pengen tahu suasana malam di restonya tuh kayak gimana. Karena ini lagi momen tahun baru, jadi restonya lumayan rame ya. Banyak yang nginep juga kayaknya di sini, jadi restonya rame kan. Udara malamnya tuh dingin, kalau di luar anginnya kenceng, tapi ini Paksu malah cuma pakai celana pendek doang. Nah untuk viewnya di sini juga nggak kalah cantik ya, juara pokoknya. Kita kesini jam 8 malam. Tapi menunya udah banyak yang kosong, udah banyak yang habis karena mungkin banyak orderan juga. Jadi kita cuma pesen kue tiaw sama mie rebus aja. Kebetulan anak-anak udah makan tadi di kamar. Jadi ini kita pesen buat berdua aja. Makin malam suasana restonya tuh makin rame, jadi kita balik lagi ke kamar. Ini pas banget jam 12 malam. Kembang api udah menyala di mana-mana ya. Kebetulan kita tuh suka sama view City Lake, jadi tempat ini tuh pas banget buat nginep di tahun baru karena tempatnya nyaman, viewnya juga cantik banget, Masya Allah. Walaupun harganya cukup pricey ya, tapi nggak apa-apa karena memang momennya itu nggak bisa keulang lagi nih. Kembang api di mana-mana, Masya Allah, cantik banget. Bahkan ini aslinya tuh lebih cantik dari di video ya. Minimal sekali seumur hidup deh cobain nginep dengan view kayak gini di langit Gantole. Terus ini suami aku udah ngantuk katanya, dia mau tidur duluan. Dan karena aku juga udah puas ya ngeliatin view City Lake dengan kembang api, jadi akhirnya aku juga ikut tidur. Nah ini suasana paginya sejuk banget di sini. Viewnya juga cantik, kelihatan gunung ya kalau udah terang kayak gini. Terus sekitar jam tujuan itu kita dianterin sarapan ya, 3 pack nasi goreng, terus ada minum sama buah juga. Untuk rasanya sih so-so lah, tapi ya lumayan buat isi perut sambil menikmati view gunung dari sini, Masya Allah. Ini kita sarapan tapi kayak green screen di depan, padahal ini itu asli, cantik banget, Masya Allah, nggak berhenti-berhentinya bilang Masya Allah. Ini viewnya emang secantik itu guys, langitnya cantik, terus hijau-hijau dari gunung dan pohonnya ya, bikin seger ke mata gitu kalau ngeliat. Nah terus selesai sarapan, anak-anak minta berendam lagi nih sebelum kita check out. Karena anak-anak tuh suka banget berenang kan. Ini langitnya Masya Allah ya, cerah gitu kan, awannya terlihat dengan jelas, cantik banget. Nah sebenarnya kita tuh nginepnya 2 malam ya, di tempat yang berbeda. Tanggal 31 sampai tanggal 1-nya itu di langit Gantole, terus tanggal 1 sampai 2-nya itu kita nginep di tempat yang berbeda. Dan fun fact-nya, villanya itu sebelahan sama langit Gantole ini. Kita juga gak expect bakal sedekat itu ya. Ini Paksu abis nganterin koper ke sana. Kita check-innya nanti jalan kaki aja ke sana ya. Ternyata sedekat itu. Nah ini dari Villa Gantole, jaraknya paling cuma 100 meter ya ke villa yang mau kita tempatin. Untuk review lengkapnya ada di video selanjutnya ya. Oke, segini dulu review Langit Gantole. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.